yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan sapaan teduh ini ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kasih setia-Mu, berkat-Mu boleh kami rasakan, dan kami sungguh bersuka cita menerima berkat-berkat Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 67 ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ingin sekali selalu diberkati. Apakah itu berkat kesehatan, apakah itu berkat ekonomi, dan begitu banyak lagi berkat-berkat yang lain, berkat jasmani dan berkat rohani di dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, tidak ada orang yang tidak ingin diberkati. Setiap orang pasti ingin selalu diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada Mazmur 67 ini kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Pada saat itu adalah ucapan syukur pemazmur atas hasil panen yang melimpah yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Allah adalah Allah sumber berkat. Allah yang selalu memberkati umat-Nya di dalam kehidupannya. Allah begitu mengasihi anak-anak-Nya. Allah begitu mengasihi umat-Nya. Sehingga ketika pemazmur melihat dan merasakan bagaimana Allah menyatakan berkat-Nya, berkat yang berlimpah-limpah, pemazmur memuji Tuhan. Pemazmur memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan di Mazmur 67 ini, secara khusus di ayatnya yang ke-8, Allah memberkati kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Apa yang kita terima, apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun di tengah-tengah keluarga kita, segala yang kita punya itu adalah berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada kehebatan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi semuanya itu kita terima hanya semata karena kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Allah yang adalah sumber berkat
karena Dia mengasihi anak-anaknya. Allah memberkati kita supaya kita merasakan kasih setia-Nya, supaya kita berbahagia, supaya kita bersuka cita di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ketika kita menerima berkat Tuhan, pasti kita bersuka cita, kita pasti bergembira. Sepanjang hari kita pasti akan tersenyum di dalam kehidupan kita. Karena apa? Berkat itu membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itulah alasan mengapa Allah selalu memberkati kita di dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan mengapa Allah memberkati umat-Nya. Mengapa Allah memberkati kita. Yang pertama adalah Allah memberkati umat-Nya karena kasih-Nya. Supaya apa? Yang pertama, supaya umat-Nya mengenal Dia yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengenal betapa luar biasanya Allah kita. Supaya kita mengetahui betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah memberkati kita. Allah memberkati umat-Nya supaya kita berbahagia, supaya kita bersuka cita di dalam kehidupan kita. Allah tidak mau kita tidak bersuka cita. Allah tidak mau kita tidak merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Untuk itu Allah selalu memberkati kita di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah memberkati kita supaya kita selalu bersyukur akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan. Kita rendah hati. Kita mengingat berkat-berkat Tuhan. Dan kita mensyukurinya. Bukan menjadi orang yang tinggi hati. Bukan menjadi orang yang sombong. Karena di dalam kehidupan ini, banyak sekali orang yang tidak mampu bersyukur di dalam kehidupannya. Apa yang aku miliki itu karena kekuatanku. Apa yang ada padaku ini karena kehebatanku. Kalau tidak kukerjakan, kalau tidak kulakukan ini dan itu, tidak akan mungkin aku memiliki rumah. Tidak akan mungkin anakku tamat kuliah. Tidak akan mungkin anak-anakku bekerja. Tidak akan mungkin aku memiliki mobil dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sombong. Yang tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Tetapi Allah yang berkuasa. Kita tidak punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, menjalani hari-hari kita. Tetapi Allah yang memberikan kita kekuatan. Kita tidak memiliki hikmat, kepintaran untuk mengelola usaha kita, pekerjaan kita. Tetapi Tuhan yang memberi kita hikmat. Tuhan yang memberi kita kepintaran. Supaya kita mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Mengelola usaha-usaha kita. Semua itu adalah berkat-berkat Tuhan. Jadi apa yang kita miliki, itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Itu semuanya adalah berkat Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Untuk tidak bersyukur dan bersyukur di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Yang keempat, Allah memberkati kita supaya kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Tuhan rindu melalui kehidupan kita yang diberkati. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya apa? Melalui berkat yang kita terima, kita menjadi berkat. Orang yang menerima berkat itu akan mengenal Allah, akan memuji Tuhan di dalam kehidupan. Untuk itu, berkat-berkat yang sudah kita terima, jangan simpan untuk diri kita saja. Tetapi mari salurkan berkat itu. Dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Mari lakukan pada hari ini. Mari kita renungkan. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Sehingga kita mampu. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Allah memberkati kita.
Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga seluruh ujung bumi, sampai ke ujung bumi, merasakan berkat-berkat Tuhan. Sehingga segala ujung bumi takut akan Dia, memuji Dia, memuliakan Dia di dalam kehidupannya. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasakan berkat Tuhan, hitung berkat-berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan dalam hidup kita, dan mari menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat-Mu, kasih setiamu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu begitu luar biasa. Berkat-Mu tidak bisa kami hitung di dalam kehidupan kami. Dan berkat-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah, mempunyai Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi kekuatan bagi kami. Memampukan kami untuk selalu menghitung berkat-berkat Tuhan. Dan memampukan kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka pada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan Kau pimpin. Kau berikan rezeki yang melimpah. Kau berikan sukacita, damai sejahtera kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Kau berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu di GBKP Rungkun Cisalak. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Biarlah berkat-berkat jasmani, berkat rohani berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan melalui jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Rungkun Cisalak semakin mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati pendeta, pertua, diaken, supaya mereka juga Tuhan mampu menjadi saluran berkat di dalam kehidupan mereka. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.